Inilah perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Ini masih ada di kawasan tanah halal, tinggal beberapa langkah saja. Ini Umi Gilby sudah masuk ke tanah haram. Masya Allah. Tanah haram itu tidak akan diinjak, tidak akan bisa dikunjungi oleh Dajjal laknatullah. Di dalamnya itu kayak penampungan air ya. Iya. Here begins the holy area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai, balik lagi di channelnya Umi Gilby dan Ibu Sakib. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya Umi Gilby, jangan lupa sholat dan ngajinya, karena sholat dan ngaji itu wajib dan penting. Nah, nanti dicetak dosa. Tuh, dan dicetak diadab dosa. sama Allah. Set. Iya, makanya harus sholat dulu ya. Alhamdulillah sekarang ini Umi, ada Abi Gilby, ada AA Gilby, dan di belakang ada Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan sehat? Alhamdulillah. Ini Umi Gilby masih ada di dalam mobil, dan sekarang ini Umi Gilby mau memperlihatkan ke sahabat semua di mana perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Bisa dilihat ini sahabat, di depan Umi Gilby ada tugu. Ini adalah tugu perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal di daerah Hudaybiyah. Lebih jelasnya, sekarang kita akan turun ke luar. Dan sebelumnya juga ini Umi Gilby mau memperlihatkan nih, Abi Gilby lagi searching apa ini, coba. Ini apa? Ini kayak apa? Tempat minum air. Tempat minum air. Ya. Ini searching di Google ya? Iya. Dan ini lokasinya? Lokasinya di sekitaran sini juga. Iya. Mari kita lihat. Oke. Sama-sama. Ini Abi Gilby searching di Google, dan ini sebelum di pagar ya. Iya. Oke, sekarang kita akan lanjut lihat seperti apa realnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, di sini panas banget. Inilah perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Masya Allah. Jadi dikasih tanda tugu seperti ini. Di sini ada tulisannya, here begins the holy area. Di sebelah sananya ada tempat pengambilan mikot, namanya Masjid Hudaybiyah. Semua yang pernah umroh pasti pernah mendatangi di mana tempat pengambilan mikot yang bernama Hudaybiyah. Nah, disinilah tugu perbatasannya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, sekarang kita akan mengelilingi tempatnya. Dan yang tadi kita sudah lihat di dalam Google, Masya Allah, ternyata ini ada Ustadz Salim. Ustadz Salim, waalaikumsalam. Tadi dari mana? Biasa putar-putar. Udah ini ya, udah langsung melihat ya, Ustadz. Alhamdulillah. Tadi kita melihat di Google, ternyata di sini tuh ada apa bangunan, tapi sekarang di pagar seperti ini ya. Iya, betul. Ini dulunya itu seperti apa nih? Ada tugu-tugu seperti ini. Ya. Coba kan kita sambil lihat sambil jalan, oke? Jadi ini hampir sama dengan situs sejarah yang tadi kita kunjungi, yaitu tempat penampungan air yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk menyediakan orang-orang yang sedang melewati ke tempat ini. Iya. Jadi dulunya ini kurang lebih seperti kita lihat, di dalamnya itu kayak penampungan air ya. Iya. Dan mana air itu nanti akan diambil oleh jemaah atau oleh orang-orang yang sedang melewati di area ini. Jadi seperti di papan penjelasan. Iya, ada papannya di depan ya? Ya. Oke, kita akan lihat. Kita akan dapati sebuah penjelasan yang menyampaikan bahwa bangunan ini adalah bangunan yang dibangun pada masa kerajaan Malik Abdullah ya. Oh, ini ya. Di sini ada tulisannya ya. Sabil Al-Malik Abdul Aziz, mohon maaf, Malik Abdul Aziz ya. Sabil Malik Abdul Aziz Binuqtati Sumaisi. Ini adalah tempat air minum yang dibangun oleh kerajaan Abdul Aziz yang ada di Sumaisi. Karena ini tepatnya di Sumaisi ya. Dan dibangun terakhir pada tahun 1200.
ada 2 situs sejarah yang ada di tempat ini. Yang pertama, tempat air minum yang disediakan oleh pemerintah setempat, yaitu oleh Malik Abdul Aziz. Dan yang paling utama adalah situs sejarah bahwa ini tempat perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Ya, sebelah sana juga termasuk tanah, termasuk tugu ya. Iya. Jadi tempat berdiri kita ini kita termasuk tanah halal ya. Yang pahalanya itu sama seperti kita di Indonesia, beribadah di Indonesia. Tetapi kalau kita hanya melangkah beberapa langkah saja ke depan, maka pahalanya ke tanah haram. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana kita sudah tahu pahalanya di tanah haram itu sangat besar sekali. Dan ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanah haram itu tidak akan diinjak, tidak akan bisa dikunjungi oleh Dajjal laknatullah. Masya Allah, tabarakallah. Hanya beberapa langkah saja, maka kita akan merubah suasana, maka akan merubah pahala, merubah keadaan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz, ini kan kita masih ada di kawasan tanah halal ya. Betul. Ini kenapa tugunya ada 2? Ini tugu dan di sana juga ada sama tugu. Apa mungkin itu tugu yang dulu dialihkan ke sebelah sini? Sepertinya ini tugu yang baru ya, dan ini adalah tugu yang lama. Dan uniknya pemerintah Arab Saudi tidak membongkar tugu yang lama. Ingin menjelaskan kepada kita bahwa mereka membuat tugu yang baru itu sama persis dengan tugu yang lama. Jadi seakan-akan mereka tidak merubah perbatasan sedikit pun juga, karena ini ada jaminan dari hadis Rasulullah SAW tentang perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Jadi menguatkan kita kembali bahwa pembangunan tugu baru itu memang dibangun sedemikian rupa persis seperti bangunan yang lama. Karena itu bisa terpasang sekali, karena sudah ada jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Mungkin ada yang tidak paham apa yang dimaksud dengan tanah halal dengan tanah haram. Mungkin bisa dijelaskan biar di dalam video ini kita juga mendapatkan ilmu dari Ustadz Salim. Baik, kurang lebih kenapa disebut dengan tanah haram? Padahal kalimat haram itu biasanya identik dengan perkara-perkara yang kurang baik ya kalau di kita. Iya, betul. Ini hukumnya haram, ini haram. Oh iya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, disebut tanah haram itu bermakna hormat atau bermakna penghormatan. Karena tempat haram itu adalah tempat yang dihormati dan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa disebut dengan tanah halal? Disebut tanah halal itu karena sudah halal kita membunuh binatang yang ada di tempat tersebut. Sementara kalau kita di tanah haram kan, kita kalau pas mau hajian, mau umroh, kita membunuh binatang itu sudah diharamkan. Bahkan kalau kita sengaja membunuhnya, kita akan kena denda menyembelih kambing. Itu adalah salah satu alasan kenapa disebut tanah haram, kenapa disebut tanah halal. Dan banyak alasan-alasan yang lainnya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam artian halal dan haram itu beda ya, dalam artian bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk ya. Ya betul. Karena tapi ini juga dulu kayaknya bisa masuk ya. Iya. Sepertinya bisa. Ini mungkin ini 2014 baru di Oh iya betul. Ya, ada tulisannya 2014 baru dilindungi pakai pagar seperti ini. Dan sahabat semua, di depan ini juga ada checkpoint. Persis checkpoint di Hudaybiyah ini. Jadi tidak jauh dari tempat checkpoint, jadi harus hati-hati juga untuk bikin video di sini. Yuk sekarang kita akan mengelilingi sekitarannya. Terima kasih Ustadz Salim. Nah, sahabat semua, yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Salim, jadi ini adalah tugu yang lama, tidak dirubah dan tidak dihilangkan, dan diganti dengan tugu yang baru, sangat sejajar. Coba Abi Gilby pegang ya. Ini Umi Gilby masih ada di kawasan Tanah Halal. Ini masih ada di kawasan Tanah Halal, tinggal beberapa langkah saja. Ini Umi Gilby sudah masuk ke Tanah Haram, Masya Allah. Dan inilah perbatasan antara Tanah Halal dan Tanah Haram yang ada di kawasan Hudaybiyah. Dan seperti inilah suasananya, Masya Allah, tabarakallah, langsung berdampingan dengan jalan raya. Dan jalan raya di Arab Saudi ini tidak berbayar ya, pasti semuanya gratis. Alhamdulillah, dari video kali ini semoga mendapatkan ilmu dan semoga video ini penuh manfaat. Sekiranya sahabat Gilby ingin membagikan video ini, silahkan dengan senang hati, dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Untuk
Umi Gilby, Gilby. Nah,